terima kasih juga ini untuk Prime Smart Montessori School yang siang hari ini sudah memfasilitasi silaturahmi kita, sehingga kita tidak 40 menit putus. Ya, jadi kita bisa terus continue dengan lancar. Terima kasih untuk Prime Smart Montessori School, Bu Dewi, hadir juga bersama kita saat ini tentunya. Dan untuk memanfaatkan waktu yang mungkin juga memang tidak banyak waktu kita ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke praktek. Pak Denny, saya persilakan untuk menyampaikan materinya, Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas, terdengar? Ya, jelas, Pak. Oke, baik. Sebelumnya, di sini banyak guru-guru saya ya yang hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyu Surakusuma atas izinnya saya bisa berbagi hari ini tentang penggunaan Edpuzzle. Terima kasih juga untuk Ibu Dewi yang sudah memfasilitasi dengan Zoom-nya sehingga kita bisa bertemu. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan Edpuzzle. Banyak yang salah menyangka Edpuzzle ini katanya itu game untuk puzzle ya. Ada yang menyangka juga tutorial untuk bikin kuis, puzzle dan sebagainya. Namanya Edpuzzle, tapi ini adalah sebuah tools buat kita untuk membuat sebuah konten video interaktif. Biasanya kita memberikan tugas memberikan ke siswa itu untuk menonton video di YouTube, linknya ini. Nah, sekarang kita bisa men-share ke siswa, coba dibuka Edpuzzle-nya ya. Nah, nanti kita bisa interaksi dengan siswa, bagaimana cara menggunakan Edpuzzle, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, perhatikan saya coba sharing dulu ya. Sebentar. Sudah tampil di layar ya? Ya, sudah tampil. Oke, baik. Nah, sebelumnya, latar belakangnya kenapa memilih Edpuzzle sebagai platform ya, ini yang kita tahu sekarang itu pengguna internet itu banyak sekali, apalagi sekarang lagi WFH ya, work from home, itu banyak, internet itu pasti banyak yang pakai untuk sekarang ini ya. Dan pembelajaran pun sekarang banyak menggunakan pembelajaran jarak jauh ya, karena dipaksa harus belajar dari jarak jauh. Nah, lalu latar belakang yang lain, biasanya itu materi pelajaran itu kadang-kadang tidak tersampaikan dengan baik karena banyak faktor ya, di antaranya tuh padatnya kurikulum, materinya terlalu panjang, terlalu banyak, lalu waktu juga yang terlalu singkat. Nah, bisa saja itu menjadi kendala ya. Nah, berikutnya ada juga beberapa materi yang dirasa cukup sulit ya, sehingga kalau diadakan pengulangan itu kita perlu waktu lagi. Nah, kita bisa gunakan tools ini untuk membuat sebuah pengulangan ke siswa, reinforcement. Nah, berikutnya ada juga yang misalkan untuk konsep tertentu beberapa siswa atau mungkin banyak juga siswa yang belum tuntas. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai tools ini untuk kegiatan remedial ya, untuk siswa yang tidak mencapai KKM. Nah, ini yang menarik, sekarang itu banyak guru yang sudah memulai membuat konten sendiri ya. Banyak yang sudah membuat konten video di medsos, baik di YouTube maupun di Instagram, untuk kegiatan pembelajaran mereka gitu ya. Nah, tapi dengan membuat konten saja, misalkan ditugaskan ke siswa, kita tidak tahu siswa itu sudah menguasai, memahami, ataupun sudah menonton videonya yang kita berikan ke siswa itu, apakah sudah benar-benar ditonton oleh siswa, apakah ditontonnya seluruhnya, atau hanya sebagian-sebagian saja. Bisa saja yang ditonton di awal dan di akhir saja, dicepetin biasanya untuk siswa yang atau videonya terlalu lama biasanya suka dicepetin gitu ya untuk videonya. Nah, dengan tools ini kita bisa melihat siswa itu benar-benar
menonton video yang kita berikan gitu ya. Oke, sekarang saya perkenalkan apa itu Edpuzzle. Nah, ini Edpuzzle ini adalah sebuah aplikasi video ya berbasis web, juga berbasis aplikasi Android yang mudah digunakan. Jadi dalam satu video sekaligus nanti Bapak Ibu bisa melihat keterlibatan siswa ya. Jadi nanti singkatnya Bapak Ibu bisa memilih video, menambahkan pertanyaan sendiri, memberikan komentar, feedback ya, narasi juga. Kalau misalkan videonya berbahasa Inggris, kita bisa menambahkan narasi dan bisa menugaskannya kepada siswa. Oke, selanjutnya kita lihat fitur-fitur yang ada di Edpuzzle. Nah, yang pertama kita dapat mengubah video apapun menjadi klip kita sendiri ya. Bisa kita menggunakan sumber daya video orang lain yang telah diposting di YouTube dan sejenisnya. Atau misalkan kalau Bapak Ibu sudah membuat konten, bisa membuat konten sendiri ya dengan mengunggahnya sendiri ke medsos seperti YouTube misalkan ya. Nah, berikutnya kita bisa melihat progres persentase penyelesaian siswa ya. Apakah siswa sudah menjawab pertanyaan yang kita berikan dalam video Edpuzzle ini, sehingga kita bisa tahu nanti siapa aja yang sudah tuntas menonton videonya dan tuntas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan di video. Nah, seperti Learning Management System ya, LMS kayak Edmodo, Google Classroom ya, Teams dan sebagainya. Nah, Edpuzzle juga dapat kita tambahkan tanggal tenggat tugas. Jadi bisa diberikan waktu, bisa kalian tonton, misalkan ke siswa ya, video ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau di YouTube kan bisa ditontonnya kapan saja gitu ya videonya. Oke, nah berikutnya kita dapat menyematkan pertanyaan di seluruh video. Jadi dalam video itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan. Di menit sekian, misalkan bisa ditanyakan, mereview video yang sudah dilihat siswa di menit sebelumnya. Nanti video itu akan berhenti secara otomatis dan akan bergerak maju setelah siswa merespon atau menjawab pertanyaan. Gitu. Oke, nah yang berikutnya kita dapat memberikan tanggapan. Nah ini penting juga, kita bisa memberikan umpan balik ya. Setelah siswa mengirimkan videonya, mengirimkan responnya, nanti respon siswa itu bisa kita kirimkan feedbacknya, gitu, dengan segera tentunya, dengan tools Edpuzzle. Oke, sekarang bagaimana cara mendaftarnya? Saya perlihatkan dulu cara mendaftarnya, nanti kita akan coba sama-sama menggunakan Edpuzzle ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk guru, nah fiturnya saya sarankan ya lebih baik itu menggunakan browser di laptop atau komputer supaya lebih luasa. Kalau di handphone biasanya bisa saja tapi biasanya agak terbatas gitu ya. Nah, jadi nanti langkah pertama buka browser, bisa itu Chrome, Mozilla Firefox ataupun Microsoft Edge ya. Nanti tinggal buka saja alamat URL edpuzzle.com. Nah, nanti tinggal klik tombol sign up yang besar nih yang warna biru untuk mendaftar. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih sebagai teacher ya, walaupun nanti sebenarnya bisa saja akun yang Bapak Ibu buat itu digunakan sebagai student juga, bisa login sebagai student. Oke, sampai di sini apakah terlalu cepat? Itu cukup? Oke. Cukup. Saya lanjutkan. Ya, silakan. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau tadi di PowerPoint saya coba share langsung ke browser ini saja biar lebih ini lebih nyata seperti apa sih Edpuzzle ya. Kalau di PowerPoint kan hanya tampilan gitu aja. Oke. Apakah terlihat Pak Bambang? Browsernya? Ya, sudah muncul Pak. Sudah, oke. Okay. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu, jadi di browser cari di URL ataupun di googling juga bisa ya. Nah, di URL di sini di atas Bapak Ibu ketikkan edpuzzle.com, nanti akan muncul seperti ini. Bentar ya, edpuzzle.com.
Nah, nanti akan tampilan awalnya seperti ini. Ya. Nah, di atas ini ada beberapa menu ya, yaitu ada sign up, login, open class, blog, dan sebagainya. Nah, nanti kalau yang belum pernah mendaftar, kita klik sign up. Nah, ini pilih sebagai teacher. Oke, di sini ada dua pilihan ya. Sebentar. Tampilannya masih yang browser kan ya? Ya, masih yang browser. Oke, berikutnya sebentar. Oke, jadi yang pertama, sekarang Bapak Ibu punya dua pilihan. Jika sekolah Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, itu Bapak Ibu bisa mengklik sign up-nya yang with Google di sini. Ya. Tapi nggak punya juga nggak apa-apa, bisa sign up with Google. Intinya Bapak Ibu misalkan punya akun Google, bisa sign up with Google. Ataupun jika Bapak Ibu tidak tertarik login dengan Google ataupun integrasi dengan Google Classroom, Bapak Ibu bisa gunakan Edpuzzle, sign up with Edpuzzle, ya nanti tinggal memasukkan nama depan, nama belakang, dan sebagainya, gitu ya. Oke. Jadi kalau yang saya sarankan sih bagusnya sign up with Google ini lebih simpel, gitu ya. Seperti ini. Nah, sign in with Google. Nah. Jadi nanti otomatis emailnya sudah ada. Kalau belum ada harus login dulu ke email Gmail. Sini ya, seperti ini saya sudah ada email akunnya ini ya, Rianto. Nah ini ya, ini Gmail. Pilih aja akun Gmail yang ini. Kita tunggu. Nah seperti ini. Kalau menggunakan akun email nanti nama yang akan tampil adalah nama yang sesuai email. Seperti ini, first name-nya saya Chen, last name-nya Chen Rianto, emailnya ini ya. Ini tidak bisa edit kalau kita sign up menggunakan email. Nah, kecuali password bisa kita sesuaikan sesuai keinginan sendiri ya. Saya contohkan passwordnya bebas saja ya. Nah, lalu di sini ada tulisan referral code ya. Tulisan referral code itu fungsinya buat apa? Jadi referral code ini fungsinya nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah kuota video. Karena untuk yang versi free kita hanya dibatasi sampai 20 video. Jadi kalau mau lebih Bapak Ibu bisa menyarankan rekan yang lain untuk gabung dengan memberikan referral code ya. Jadi nanti kita akan bertambah 3 atau lebih video di akun kita gitu ya. Untuk yang versi free kita hanya terbatas sampai 20 video. Kalau yang unlimited itu yang berbayar nanti ada fiturnya. 20 video itu udah cukup banyak gitu ya. Jadi yang ini opsional, bisa dilewati, bisa dikosongkan saja. Nah, kalau sudah diklik password, kita checklist, agree to add puzzle, kita pilih create new akun. Ini saya pakai email baru, jadi sengaja supaya ditampilkan bagaimana cara mendaftarnya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Di school name, kalau misalkan sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar di Edpuzzle, kita tinggal mengetikkan saja. Contohnya sekolah saya Batu Jajar. Nah, langsung otomatis dengan alamatnya dan sebagainya. Sudah ada guru-gurunya yang sudah ada 12 guru yang masuk seperti ini. Tapi kalau misalkan belum ada, misalkan apa ya? Seman 1 Saguling misalkan ya. Karena saya juga mengajar di 2 sekolah. Saguling. Nah, di sini tidak ada ya. Kita ketik aja, tidak usah dicari ke sini. Sampai ke bawah dicari-cari. Nah, ya, diketik saja. Lalu nanti di bagian bawah sini ada tulisan add new school. Jadi ketika misalkan sekolah Bapak Ibu belum ada, ini yang belum ada nih ya, SMPN 1 Kertasari, Bekasi,
Bogor, dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada di list ini, tarik ke bawah, nanti pilih Add New School. Nah, lalu kita masukkan kotanya, misalkan Kabupaten Bandung Barat. Oh, ini harus ada sesuai list ya. Bandung Barat. Ya, anggap aja yang inilah pokoknya ya. Oke, lalu klik Add New School. Kalau tidak ada, ya pilih aja yang ada untuk city and or town-nya ya. Kita pilih Add School. Nah, nanti otomatis ada di sini nih pilihannya ya. Seperti ini, SMA Negeri 1 Saguling, Kampung Jelupang Kidul. Ini ngambilnya datanya itu dari Google Map ya. Kalau SMA-nya sudah terdata di Google Map, nanti otomatis ada di sini di list-nya. Seperti ini, saya pilih aja yang ini. Nah, SMA Negeri 1 Saguling. Oke, sudah selesai. Nanti ini tampilan home dari Edpuzzle-nya seperti ini. Tampilan untuk akun guru seperti ini. Di sini sudah ada nama sekolahnya, yang asalnya tadi tidak ada. Oke, ya. Nah, berikutnya, di sini ini adalah bagian yang paling menyenangkan ya sebenarnya. Ini kita bisa mencari video dan sebagainya. Tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan edit video, di sini ada peringatan di atas yang warna biru. Please check in your inbox. Nah, and verify your account. Ini wajib kita lakukan untuk memverifikasi akun kita. Jadi ada email dari Edpuzzle ke email kita, ada inbox dari Edpuzzle ke email kita untuk memverifikasi akun kita di Edpuzzle. Kita buka saja emailnya. Nah, kita coba buka gmail.com. Langkah verifikasi ini wajib dilakukan ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada email baru dari Edpuzzle. Kita klik. Oke, lalu kita klik verify yang ini. Verify your email untuk memverifikasi. Oke, sudah diverifikasi. Oke, get start. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi peringatan warna biru di atas. Ya, artinya kita sudah bisa langsung menggunakan Edpuzzle ini ya. Oke, selanjutnya sekarang di sini Bapak Ibu bisa mencari video, mencari konten itu dengan menggunakan fitur search di sini ya. Konten apapun, video apapun, misalkan tentang ekosistem misalnya atau ekologi. Kita share. Maka nanti akan muncul banyak video di sini yang sudah ada di Edpuzzle seperti ini, ataupun dari link YouTube nih seperti ini ya. Ataupun bisa menggunakan channel nih yang saya suka, ada channel di sini ya, ada channel Edpuzzle, ada channel YouTube, ada channel Khan Academy ya, ada channel National Geographic dan seterusnya. Jadi bisa kita menggunakan channel ini. Kalau channel yang Edpuzzle ini dari video-video yang sudah dibuat oleh pengguna Edpuzzle ya, dari guru-guru yang sudah membuat konten video di Edpuzzle. Kalau kelebihannya kalau menggunakan channel Edpuzzle, di sini pertanyaannya sudah ada yang sudah dibuat guru-guru lain buat. Jadi kita bisa melakukan
editing ya dari pertanyaan yang sudah dibuat kalau di Edpuzzle ya. Tapi kalau misalkan mencari dari YouTube, nah seperti ini. Ini kalau dari YouTube belum ada pertanyaannya. Kita harus membuat pertanyaannya sendiri ya. Kita akan mencoba membuat video dari YouTube yang belum ada pertanyaannya. Misalkan ada video yang bagus nih di YouTube, saya coba cari dulu ya. Buka YouTube. Misalkan Bapak Ibu sudah punya nih sudah memilih video yang ada di YouTube. Ah, mau video yang ini nih gitu ya. Nah, contohnya ini video tentang abiotik dan biotik faktor ya dari Mark Drollinger. Nah, ini kita bisa copy alamat di atas ini nih ya. Kita copy. Nah, ini. Lalu kita paste di situs Edpuzzle yang tadi. Nah, di sini YouTube. YouTube. Nah, sini kita paste di sini. Nah, maka langsung ada nih videonya. Ini ya. Nah, kalau sudah ada videonya, Bapak Ibu di sini bisa melakukan cutting, pemotongan video. Misalkan video itu durasinya 15 menit, terlalu lama, mau dipotong-potong 2 menit, 2 menit. Itu kita bisa potong videonya dengan menarik, nah ini nih, mana? Tadi, bentar. Nah ini nih, bisa kita tarik. Without these, in CO2. Nah, seperti itu. Ini videonya bisa kita potong-potong. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena biasanya video terlalu lama itu siswa kadang suka ngantuk ya, melihat video terlalu lama, 15 menit itu terlalu lama. 5 menit aja sebenarnya sudah terlalu lama. Kalau saya sarankan maksimal 2 menit untuk video itu. Jadi nanti kita bisa membuat sequence ya. Jadi yang satu video ini bisa kita potong-potong menjadi beberapa video. Oke. Nah, berikutnya ini saya full saja. Oke, seperti ini. Selain itu, misalkan ini videonya berbahasa Inggris, ya. Kita mau menggunakan video berbahasa Indonesia karena kita misalkan bisa berbahasa bisa mentranslate bahasa Inggrisnya, kita bisa menggunakan suara kita untuk memvoice over video yang tadi. Nah, ini ya. Jadi kita klik menu voice over. Kalau tadi menu cut seperti ini dipotong-potong mau sampai mana, lalu kita pilih voice over, kita bisa melakukan start recording untuk merekam suara kita menggantikan suara yang ada di video ini. Gitu ya. Seperti ini. Nah, ini harus di-allow dulu mikrofonnya. Nah, baru kita bisa melakukan perekaman. Ini seperti ini melakukan perekaman ya. Kita pilih stop. Oke, jadi nanti suaranya akan muncul di sini suara kita gitu. Oke. Ini saya back dulu. Nah, selain itu, selain pemotongan, voice over, di video ini kita bisa menambahkan pertanyaan, ya, question. Nah, di sini. Di question ini ada beberapa pertanyaan, ada multiple choice, ada open-ended question. Ya, kalau multiple choice seperti ini, saya coba tambahkan, misalkan di detik sekian. Nah, ini saya contohkan. Nah, di sini saya mau menambahkan multiple choice. Oke, seperti ini pilihannya. Misalkan ada pertanyaan. Oke, saya mau coba
berikut ini adalah salah satu faktor biotik, misalkan. Lalu pilihan choice-nya, misalkan yang pertama, cahaya matahari, misalkan ya. Yang kedua, jamur. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita klik tanda plus ini, add answer choice. Oke, ketiga, misalkan air. Dan seterusnya. Nah, bagaimana menandai pertanyaan yang benar, itu bisa kita tandai checklist warna hijau. Nah, dari sini kita pindahkan. Oke, seperti itu. Ya. Lalu kita klik tombol save. Nah, ini langsung pertanyaan seperti ini. Oke. Nah, ini saya harus edit ya, karena ini ada tanda panah kedua, artinya ini kuncinya ada 2. Oke, saya coba edit. Jadi tanda checklist yang ini bukan hanya 1, tapi bisa lebih dari 1 jawabannya. Ya, ini saya coba buang. Nah, jadi tinggal 1. Ya, jadi pilihan option yang ada di sini kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Ya, oke, kita save. Nah, berikutnya kita klik continue. Nah, kita coba tarik ke menit berikutnya. Misalkan menit berikutnya di oh, maaf, salah saya. Tadi nariknya harusnya di sini. Sunlight. Oke. Maaf, ada kesalahan sampai di mana? Biotik. Nah, di sini ya, kita klik continue. Parts of the ecosystem are called abiotic factors. Kalau sudah klik continue, kita pilih lagi pertanyaan berikutnya di menit ke berapa, misalkan di detik sekian di sini, kita akan menambahkan pertanyaan yang open-ended question. Nah, ini ya. Kita tambahkan pertanyaan yang lain, misalkan kalau untuk open-ended question, pertanyaan esai ya. Apa yang dimaksud faktor biotik? Nah, seperti ini. Sebutkan beberapa contohnya. Oke, cukup gini aja, tidak usah membuat sebuah pilihan. Kita klik save. Oke, lalu kita klik continue. Plants use sunlight, water, and CO2 production into. Oke, lalu di selain pertanyaan kita juga bisa menambahkan note, catatan ya, catatan di sini. Note-nya juga kalau nggak salah bisa voice note ya, dengan melakukan perekaman seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan catatan bisa berupa rekaman suara ataupun rekaman teks gitu. Misalkan catatannya kalau saya sih sukanya voice note ya. Tetap nonton ya dan perhatikan karena saya mengawasi kalian secara virtual. Nah, itu bisa aja catatannya di sini. Ya. Oke, saya coba tulis catatannya. Oke, seperti itu ya. Ini catatan teks, tapi kalau mau merekam suara tinggal klik ini untuk merekam audio ya. Kita klik tombol save. Oke, terakhir ini klik continue lagi. Jangan lupa untuk mengklik continue ya. Nah, berikutnya di akhir video kita bisa menambahkan pertanyaan yang lain ya. Saya coba menambahkan
open-ended question, misalkan pertanyaannya ini aja deh. Berikan contoh interaksi faktor biotik dan abiotik, karena video ini menjelaskan tentang interaksi biotik dan abiotik di sini. Oke, kita klik save. Dapat melalui itu, Pak. Oke. Handphone. Lalu klik tombol continue. Nah, seperti ini ya. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai, misalkan ini pertanyaannya udah cukup lah, 3 untuk 2 menit video ya. Pertanyaannya ada 3, 1 catatan. Kita klik tombol finish. Nah, ini ya. Selesaikan dengan mengklik tombol finish. Oke, udah selesai nih. Nanti kalau kita play, videonya akan seperti ini. Abiotic and biotic factors. An ecosystem contains living and non-living things. The ecosystem has many examples of the interaction between the living and the non-living. Living things in an ecosystem are called biotic factors. Living things include plants, animals, bacteria, fungi, and more. The non-living parts of the ecosystem. Nah, di detik yang tadi akan ada pertanyaan. Ini kalau siswa tidak menjawab, sebenarnya bisa di skip di sini ya. Tapi guru bisa menonaktifkan tombol skip ini. Oke. Jadi wajib wajib menjawab di sini siswanya ya. Oke, kita klik skip Parts of the ecosystem are called. Dan seterusnya ya, sampai video itu selesai ditonton dan sampai siswa memberikan respon dari tiap pertanyaan ataupun komentar yang ada di sini. Nah, langkah berikutnya kalau video ini sudah selesai, kita men-actionkan atau menugaskan kepada siswa ya. Kita tugaskan kepada siswa, klik tombol assign yang ini. Oke. Nah, di sini kita bisa tentukan waktu menontonnya. Ya. Misalkan start date-nya sekarang ya, due date-nya kita tentukan minggu misalkan ya, minggu depan video ini tidak bisa diakses, kita klik tombol save, nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada tombol prevent skipping, ini artinya nanti siswa tidak bisa men-skip kayak tadi ya. Kalau ini dinonaktifkan seperti ini, nanti siswa bisa men-skip, bisa di next dan seterusnya. Tapi kalau kita klik prevent skipping, maka siswa tidak bisa men-skip. Jadi harus menjawab pertanyaan. Oke, ya. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan video ini ke kelas kita. Nah, kita harus bikin kelasnya terlebih dahulu. Add new class. Oke, misalkan nama kelasnya adalah tentang ekosistem ya. Deskripsinya ini opsional ya, ini pilih klasik saja, lalu create new class. Oke, ini bikin kelas ya. Nah, seperti ini, lalu kita klik tombol assign. Kita juga bisa bikin public link ya. Public link itu jadi orang lain di luar kelas kita bisa saja gabung di sini, melihat video yang kita buat dengan cara mengklik public link. Tapi kalau hanya di kelas saja, maka ini orang lain tidak bisa melihat video yang kita share ini. Oke, saya coba klik assign. Kita bikinnya assign-nya ke assign class. Kok kecil banget ini ya, Pak? Nah, berikutnya kita share assign. Nah, ini kalau kita share ke publik nanti atau ke siswa, bisa kita share link yang ini ya, untuk gabung di kelas kita. Tuh, ya.
Atau misalkan tidak dengan link tapi dengan kode, kita bisa invite student yang ini. Kita klik class, my class, kita pilih kelasnya yang ini, lalu kita pilih invite student. Nah, kita bisa kasihkan kodenya seperti ini, atau kita copy link yang ini. Kalau yang tadi, yang link kalau kita share ke publik, kalau ini link kalau kita share ke siswa. Ya, jadi linknya bisa berupa class code seperti ini, ataupun bisa copy link yang bisa di-share di grup WhatsApp. Oke, ini saya copy dulu, nanti kita coba gabung ke bagaimana sih kalau di aplikasi HP-nya di siswa. Oke ya. Nah, selanjutnya, ini kalau misalkan sudah di-share ke siswa, kita coba dibuka di handphone siswa. Sebentar, saya coba aktifkan screen stream-nya. Oke, belum tampil, tunggu ya. Apakah handphone saya sudah tampil? Sudah ya? Ya. Oke, nanti di siswa, disarankan siswa menginstal aplikasi Edpuzzle-nya. Jadi buka Play Store, seperti ini. Nanti berikutnya cari di Play Store aplikasi Edpuzzle. Nah, kalau belum diinstal dulu. Kalau sudah diinstal, klik buka. Oke. Di sini kita bisa langsung join kelas kalau misalkan ininya sudah login ya di Edpuzzle-nya. Kita pilih join kelas. Nah, siswa nanti memasukkan kodenya yang tadi. Tadi kodenya itu adalah U C E N A N G. Kalau yang pakai 2 perangkat bisa mencoba ya nanti ya. Oke, find class. Kita cari kelasnya. Nah, sudah ada betul kelasnya, ekosistem tadi dibuat oleh saya. Kita klik join. Nah, ini kalau di siswa ya. Tapi semua Bapak Ibu juga bisa mencobanya sebagai siswa, mencoba dulu bisa. Oke, klik ekosistem, ini kelasnya. Ini videonya sudah ada, video tentang abiotic and biotic factor. Kita klik. Oke, di sini elemen listnya multiple choice di menit, di detik sekian, open edit question di detik sekian, dan note di di menit ke-1, dan open edit question yang terakhir ya. Nah, di play ini sama siswa nanti nih. Nah, kayak gini. Nah, ini tampilan siswa seperti ini nantinya. Saya percepat. Oh, nggak bisa, harus tamat nih videonya 2 menit. Nah, Pak, biar kita bisa lihat hasilnya, Pak. Oke, siap. Nah, di situ berhenti nih. Siswa tidak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau dia belum paham, dia bisa merewatch, bisa melihat lagi ke video yang tadi. Kalau siswanya belum paham, nggak bisa jawab nih. Nah, lihat lagi video yang tadi. Lalu sampai ke tahap untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, dijawab nih. Berikut ini adalah salah satu faktor biotik. Misalkan jawabannya yang salah aja ya. Kita coba. Nah, begitu klik submit. Nah, ini langsung ada tulisannya wrong. 0 out. Jadi ini nilainya 0 ya untuk yang jawaban yang ini. Kita klik continue. Oke. Parts of the ecosystem are called abiotic factors. Some non-living things are sun, temperature, water, atmospheric gases, and soil. One example of the interaction between abiotic and biotic factors is with plants.
Oke, apa yang maksud faktor abiotik? Sebutkan beberapa contoh ya. Kita jawab saja ya. Faktor biotik adalah oke, dan seterusnya ya. Ini saya nggak isi lengkap aja biar cepat. Anggap ini jawaban siswa ya. Oke, kita klik submit. Sudah, nanti tinggal kita review di laporan siswanya. Kita klik continue. Plants use sunlight, water, and CO2 to make food. Without these things, plants would not be able to grow. Another example is the interaction between turtles and soil. Some turtles are known to bury themselves in the soil. When the temperature becomes too hot, turtles seek protection in the cool underground. Elephants and water interact as well. In order to stay hydrated, elephants drink water. In fact, all biotic factors need water to survive. Fish and temperature also show the interaction between the living and the non-living. A fish's body temperature matches its surroundings. Warm tropical waters keep the fish's body operating at an optimal temperature. Another example is fox and the snow. When the temperature drops and the snow starts to fall, some foxes grow. Nah, di sini ada catatan tadi, ada notes ya. Kalau voice note nanti tulisannya ada voice note sini ya. Tetap tonton ya dan perhatikan karena saya mengawasi kalian secara virtual. Siswa antusias nih, wah ini diawasi sama gurunya nih, continue. A white fur coat. The thick coat insulates and keeps the fox warm. Also, the color matches its surroundings, an adaptation known as camouflage. Lastly, bacteria and soil interact. Bacteria are decomposers. Decomposers get energy by recycling dead organisms back into the ground. Nutrients re-enter the soil, making the ground fertile. So take a look out your window and try and identify the interactions between abiotic and biotic factors. Abiotic and biotic factors. Nah, terakhir ada open-ended question. Berikan contoh interaksi faktor biotik dan abiotik. Ya, contohnya tadi apa? Sesuai dengan video ya. Misalkan interaksi antara cahaya matahari misalkan dengan tumbuhan. Contoh ya, klik submit. Oke, lalu klik continue. Oke, sudah selesai. Nah, siswa bisa melihat resultnya, hasilnya. Nah, videonya sudah komplit dilihat. Yang korek responnya, ini belum diperiksa semuanya, ya, sedang di grade. Nah, ini bisa dilihat jawaban yang salahnya. Ini sedang nanti sama gurunya dinilai. Ini juga, ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek di akun guru. Nah, berikutnya kita buka lagi Edpuzzle-nya untuk di akun guru. Kalau tadi di siswa ya. Nah, di fitur Edpuzzle ini, satu yang paling saya suka itu ada gradebook. Nah, ada buku grade-nya, buku nilainya. Kita bisa melihat, sebentar. Oke, mana? Gradebook. Jadi di sini di gradebook ini dirancang tampilannya sederhana seperti ini ya, gradebook ini. Penjelasan rincinya seperti ini, jadi ada progress calculation, ada kalkulasi progres di sini nih, ya. Di antaranya adalah total score. Nah, ini tadi ada yang udah langsung nyoba ya, saya. Oke, ada Alawi, Ika Kartika, Aziz Muslim, Agung Salinggi, dan sebagainya. Nah, ini udah mencoba nih. Ini kita bisa lihat juga total score, total time spend. Nah, ini ya, waktunya 3 menit, full. Ibu Ika, 0 second belum dilihat. Nah, ini ya, Pak Aziz belum
baru 2 menit. Nah, jadi bisa kita lihat durasi videonya yang sedang dilihat oleh siswa gitu ya. Kalau misalkan hanya melihatnya setengahnya belum selesai, akan terlihat terus di sini baru sekian detik, sekian menit gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya, kalau misalkan siswanya mengumpulkan draft juga ada tulisannya, Drone Inlet ada ya. Cuman ini kan masih lama, seminggu durasinya. Oke, lalu rank of date-nya, nah ini rank-nya ya, download progress dan sebagainya. Kita lihat yang Alawi, Bapak Alawi. Nah, ini kita bisa lihat progresnya. Video watch-nya 0%, question-nya belum dijawab, dan belum dikumpulkan, belum di-drone in. Oke, lalu berikutnya, kita lihat yang punya saya, yang tadi ya, yang kita coba tadi. Nah, ini dijawab salah. Lalu berikutnya pertanyaan yang kedua belum di grade. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini. Oke, sebentar. Tunggu dulu sebentar. Ada sesuatu dulu, tunggu dulu sebentar. Ya, baik, sambil menunggu Pak Denny, saya ambil alih sebentar untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya sudah mencatat ada kurang lebih 11 penanya ya, 11 penanya dengan lebih dari 11 pertanyaan. Silakan ditulis di chatnya, nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ini langsung berdialog dengan Pak Denny, supaya tetap ininya tertib begitu ya diskusinya. Pak Denny, sudah siap lagi? Oke, siap. Bentar ya, Silakan. tadi ada yang masuk, pintunya terkunci. Oke, berikutnya, nah ini kita bisa lihat di sini nih, ini yang tadi yang soal pilihan, yang soal pilihan itu skor-nya udah langsung ya. Nah, kalau yang soal yang pertanyaan terbuka seperti ini, kita bisa nilai ya. Oh benar, benar mah checklist aja gitu, contohnya ya. Tapi kalau misalkan salah, ya kita bisa beri skor seberapa di sininya. Ya, misalkan skornya 50 misalkan ya. Oke. Dan kita bisa beri feedback, komen. Yes. Itu kita beri feedback. Jawaban kamu belum lengkap. Oke. Belajar lagi ya. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Jadi tiap ini bisa kita berikan feedback ya. Nah, ini juga bisa kita beri nilai. Oke, 80 misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, next student berikutnya kita bisa lihat jawabannya dan seterusnya sampai ke siswa yang terakhir. Nanti di gradebook kita bisa lihat. Nah, ini yang sudah diberi scores itu ini. Yang lain kan belum. Ya. Nah, dari gradebook ini kita bisa ekspor ke Excel. Kalau misalnya kita punya buku nilai di Excel, data-data nilai, kita bisa pilih ekspor gradebook. Nah, ini dalam bentuk Excel nanti gradebooknya. Seperti apa kita coba download. Filenya berupa CSV ya. Filenya berupa CSV. Kita buka dalam Excel. Ya. Nah, seperti ini. Kalau tampilnya seperti ini, mau dibuat kolom-kolom,
Kita pilih data, text to column, nah ini ya. Nah, nanti akan kelihatan time span-nya ya, jawaban, scores-nya juga akan kelihatan sini. Skor totalnya ya. Oke, itu gradebook. Mana tadi? Sebentar. Nah, tambahannya sebelum ditutup dari saya. Jadi di sini di Edpuzzle juga ada, kita bisa pilih berdasarkan kurikulum videonya. Ini dari video-video yang sudah dibuat oleh guru-guru ya sedunia ya. Itu bisa pilih video ini untuk elementary school, middle school atau high school ya. Ini kontennya kita bisa pilih. Contohnya seperti ini ya. Misalkan saya memilih biologi. Oh, tidak ada. Oh, ini pilih dulu sebelum ke filter ya. Misalkan saya memilih science ya, science, saya cari biologi misalkan ya. Nah, seperti ini. Ini konten yang sudah dibuat. Kita bisa misalkan memilih cell structure. Nah, ini kita bisa memilih berdasarkan kurikulum yang sudah terorganisir oleh sistem dari Edpuzzle. Nah, seperti ini. Ini video yang sudah dibuat oleh guru-guru sedunia ada di sini. Kita bisa edit yang ini nih. Misalkan tentang ini nih, chloroplast. Nah, kita tinggal pilih edit. Nah, lanjutkan dengan langkah yang tadi, seperti itu. Ya, kalau mau pilihan videonya berdasarkan kurikulum ya. Nah, ini masih banyak fitur yang belum dieksplor ya. Misalkan kalau di Khan Academy itu seperti apa gitu ya. Sama aja langkahnya seperti tadi gitu ya, seperti yang YouTube tadi. Kita tinggal memilih kata kuncinya di sini apa, pilih videonya, baru kita edit videonya, share ke siswa. Oke, itu saja mungkin secara umum, secara global tentang penggunaan Edpuzzle bagi guru dan bagaimana nge-share ke siswa. Nanti untuk tutorial pendaftaran dan sebagainya, saya ada file PDF-nya, juga ada tutorial di YouTube, karena saya lihat panduan di YouTube itu masih sedikit untuk yang tutorial berbahasa Indonesia ya. Nanti bisa lihat di YouTube saya tentang tutorial panduan menggunakan Edpuzzle. Itu saja Pak Bambang, mangga saya serahkan kembali kepada moderator. Halo, Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, dan saya minta tahan dulu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, karena boleh jadi apa yang akan ditanyakan itu nanti turut terjelaskan dalam penjelasan yang nanti kita akan sama-sama diskusikan. Jadi untuk mekanisme diskusinya, Bapak Ibu semua tetap nonaktifkan saja mikrofonnya ya, supaya tidak berisiko gitu. Nah, itu ada yang bunyi. Jadi silahkan dinonaktifkan saja mic-nya, silahkan disimak diskusi. Saya akan bacakan pertanyaan dari ya, saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan ya, mangga bagi yang masih ada yang aktif. Nah, ini dari mana ya? Silahkan di ini. Jadi sebentar, kita coba cek dulu ya siapa yang masih aktif. Mikrofonnya ya sepertinya sudah off semua sekarang ya. Baik, jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan berdialog dengan Pak Denny berdasarkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan sudah saya catat juga untuk penanyanya, dan saya mohon ditahan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan untuk saat ini ya, supaya nanti tidak nambah numpuk. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk membahas seluruh pertanyaan yang masuk. Sebentar, saya siapkan dulu. Mohon waktu sebentar.
Saya rekap dulu, ada 15 orang penanya untuk saat ini. Mudah-mudahan cukup ya Pak Denny ya waktunya. Oke, sebentar. Karena ada satu orang yang juga terus pertanyaannya sambung menyambung meskipun sebagian tadi sudah terjawab kalau saya lihat. Baik, saya akan langsung ke pertanyaan. Yang pertama, apakah siswanya harus download Edpuzzle-nya juga atau tidak? Ini dari Vivo Y35, saya nggak tahu ini siapa. Tulisannya dari Vivo Y35. Berarti Langsung jawab aja ya? Ya, berarti kalau lihat penjelasan dari Pak Denny tadi, berarti memang harus mendownload ya Pak Denny ya? Bisa pakai ini, kalau pakai komputer kan bisa buka ini aja, buka browser edpuzzle.com. Nanti loginnya sebagai siswa. Jadi bisa pakai browser. Ya. Oke. Download lebih bagus sih, jadi lebih mobile ya. Mobile gitu, download. Bisa di mana-mana. Dan mungkin siswa malah lebih banyak kalau mudah mengakses lewat smartphone begitu ya Pak Denny ya? Iya, betul. Oke. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari N16. Saya juga tidak tahu ini siapa. Saat recording suara kita, apakah suara asli dan background dari video aslinya itu hilang atau tidak begitu Pak Denny? Jadi suara kita nanti yang munculnya, karena sebagai pengganti voice si videonya. Jadi suara kita sebagai latar video itu. Oke, jadi otomatis suara aslinya akan terhapus begitu ya, tertimpa oleh suara kita. Ya, tertutupi lah itu. Tertutupi, oke. Baik, itu sudah terjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Hertin ini ya. Ya, Ibu. Bu Hertin, ini ada 2 pertanyaan. Kalau saya punya video sendiri lalu mau dimasukin ke Edpuzzle, bisa atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil video-video orang lain, apakah bukannya plagiat atau harus minta izin dulu atau bagaimana? Nah, itu 2 pertanyaan dari Bu Hertin. Oke, yang pertama kalau kita punya video, jadi di Edpuzzle ini tidak ada fitur untuk mengupload video. Jadi menggunakan video dari channel yang sudah ada. Jadi misalkan kalau kita punya video, Ibu ya, kita upload aja dulu di YouTube. Nanti linknya kita paste di channel yang YouTube gitu. Mengenai plagiasi, ini kan kita sebenarnya menggunakan YouTube gitu ya. Cuman ditambahin pertanyaan-pertanyaan dari kita, jadi tidak mengklaim bahwa itu video kita gitu. Jadi kita hanya menggunakan video yang sudah ada di YouTube gitu ya, cuman menambahkan fitur-fitur pertanyaan di dalamnya. Karena kan kalau misalkan hanya menggunakan YouTube saja di-share ke siswa, kita tidak tahu feedbacknya dari siswa seperti apa itu. Jadi sebenarnya tidak melanggar hak cipta karena kita tidak membuat video ini untuk bukan tujuan komersil ya, dan bukan karya kita lagi kan di situs YouTube-nya, di Edpuzzle-nya itu juga ada itu akun YouTube orang yang membuatnya juga ada di situ. Jadi tidak mengganti video YouTube yang sudah ada dengan nama kita gitu. Dan gitu aja, sedikit menambahkan ya Pak ya, Denny. Mungkin mangga biasanya kalau orang upload video ke YouTube itu kan berarti dia sudah mendedikasikan video itu untuk digunakan oleh banyak orang, terutama untuk tujuan yang non komersial ya. Ya, betul. Dan kalau pembelajaran seperti ini kan kita sepakati ini bukan tujuan komersial begitu kan. Betul. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, udah ya. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan. Nah, ini dari Bu Sari Irhas. Ini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Tadi ada tenggat waktu mulai dan akhir. Nah, apakah siswa bisa menonton lagi jika waktu tayang sudah lewat batas waktu? Misalnya hanya dikasih waktu sehari, ditentukan tanggal dan jamnya, apakah masih bisa kalau sudah lewat begitu? Kalau siswanya belum menonton, mungkin tidak bisa mengakses lagi link videonya ya. Tapi kalau misalnya kalau udah ditonton, nanti ada historinya dia sudah menonton video tutorial ini, nanti bisa di playback lagi gitu. Cuman tidak bisa memberikan respon, tidak memberikan respon lagi nantinya, respon pertanyaan dan sebagainya, hanya menonton saja gitu. Jadi kalau sudah sempat berkunjung, membuka, menonton tapi belum tuntas, kemudian sudah melewati tenggat waktu, kalau dia balik lagi hanya bisa nonton saja tanpa bisa berinteraksi dengan soal gitu-gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua masih Bu Sari Irhas, apakah video bisa digunakan untuk kelas lain dan bagaimana caranya? Apakah hanya dengan copy link saja? Bisa sekali. Kita bisa gunakan di kelas lain video itu.
Oke, baik. Ya, Jadi bisa. bisa digunakan kelas lain dan Ya, memang pertanyaan kita juga bisa digunakan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat, kita gunakan di kelas lain itu bisa. oke, dan itu memang hanya dengan copy link saja ya, karena kita berbasis URL ya berarti ya, Ya. kita gunakan. Kemudian untuk jawaban esai, jika jawaban siswa bervariasi, bagaimana? Apakah sama dengan di Google Form? Nah, kalau jawaban esai kan nanti kita koreksi sendiri. Tadi yang di akhir Manual itu ya? manual. Kita koreksi Oke. sendiri, kita nilai berdasarkan respon siswa. Standar kita, oke. Standar baik. kita. Hmm. Oke. Kemudian masih dari Bu Sari, apakah bisa rekap hasil akhir atau nilai siswa? Tadi udah ya. Tadi sudah disampaikan ya. Di Jadi gradebook memang untuk rekap nilai akhir ada di gradebook. Jadi kalau misalkan semua siswa sudah menyelesaikan, nanti di gradebooknya akan kelihatan tuh nilai-nilainya dan kita bisa copy itu ke file Excel di nilai buku kita, di buku nilai kita gitu ya. Oke. Itu Pak Bambang. Baik, kemudian dari Bu Nenden sekarang pertanyaannya. Kalau kita mengajar beberapa kelas, nah apakah membuat Edpuzzle-nya satu kali saja atau per kelas begitu Pak? Satu kali saja. Satu kali Jadi saja. pertanyaannya Berarti, sama yang sebelumnya. Jadi kita hanya ngasih kode kelasnya tadi ya? Nah, iya kode kelasnya. Nah, jadi bisa di-assign-kan, ditugaskan ke kelas yang lain untuk video itu. Jadi kita misalkan udah bikin video tadi biotik dan abiotik. Nah, itu tuh kita bisa tugaskan ke kelas mana aja gitu. Oke. Jadi tidak membuat video per kelas. Oke. Satu video untuk banyak kelas. Ya. Apakah dengan kode akses yang sama, Pak? Bisa dengan kode akses yang berbeda per kelasnya nantinya. Karena kan nanti kita inginnya nilainya itu sudah dikelompokkan per kelas gitu kan ya? Iya. Nah, jadi kan nanti pengelompokan kelas berdasarkan kode aksesnya begitu kan ya? Iya, berdasarkan kode aksesnya. Videonya satu. Videonya satu saja. Nah, Oke, gitu. baik. Kemudian dari Nona Ella, Bu Nona Ella, untuk pertanyaan open-ended, anak-anak jawabnya di mana? Penyediaan papan jawabannya tadi udah ada ya? Udah, tadi tinggal Oke, ngetik aja nanti siswa, lalu klik kirim gitu. Oke. Jadi memang ini banyak pertanyaan yang diketik sebelum Pak Denny selesai menyampaikan. Jadi sebetulnya sudah ada yang terjawab ya. Tapi nggak apa-apa. Sabar ya. Kita harus bacakan saja semua. Kemudian dari Pak Muhammad Saifullah, ada aplikasinya tidak versi Android atau iOS karena siswa saya rata-rata pakai HP, sedikit yang pakai PC. Ini sudah terjawab juga ya? Udah. Kalau iOS saya belum nyoba itu, di Pak Bambang mungkin nanti bisa nyoba. Oke. Saya juga nggak punya. Kalau nggak salah ada. Kalau ada yang punya mungkin bisa dicek di iStore ya. Ya. Oke. Kalaupun tidak bisa, mungkin bisa pakai browser aja. Pakai browsernya aja ya. Oke. Kemudian masih dari Pak Muhammad Saifullah, versi free ini kan terbatas hanya 20 video nih. Ya. Apakah ini bisa gonta-ganti video, hapus dan unggah lagi gitu ya? Iya, bisa. Bisa begitu ya. Artinya kalau hapus. sudah selesai tugasnya ya hapus saja begitu ya. Ya, tapi kan sayang itu. Nanti bisa digunakan lagi ke yang lain. Iya. Tapi kalau mau menambahkan kuota, tadi kan cuma 20 ya. Kita itu beri kode referral ke guru yang lain. Yang mau daftar pakai kode saya ya. Nanti kita nambahin tuh kuota 3 video. Oke. Jadi semakin banyak orang yang kita beli referralnya, makin nambah juga batas video yang boleh kita upload. Nah, itu. Iya, betul. Baik, kemudian dari Abi Kusnadi, apakah ada batas jumlah siswa yang di-invite? Bagaimana keunggulan aplikasi ini dibandingkan dengan Zoom atau LMS yang lain? Untuk batas siswa enggak ya? Tidak dibatasi, hanya dibatasi video saja, jumlah video saja. Kalau yang lain kan, kalau Google Classroom itu kan LMS ya. Jadi ini sebenarnya bisa jadi bagian daripada Google Classroom. Karena kita juga bisa memasukkan siswa itu dari Google Classroom. Misalkan tadi kan pakai kode ya memasukkan siswanya ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya Google Classroom, sudah ada siswanya, kita tinggal narik data siswa itu dari Google Classroom ke kelas yang kita buat gitu. Oke, baik. Jadi ini bagian dari LMS juga bisa gitu ya. Jadi bisa diintegrasikan ke LMS yang sudah ada gitu ya. Ya, betul. Baik, perbandingan dengan Zoom. Seperti apa nih Pak Denny? Kalau Zoom kan itu untuk seminar, media live streaming, ya? webinar kayak gitu. Media tatap muka gitu tatap ya. muka langsung. Kalau ini kan waktunya tidak mesti jam sekian sampai jam sekian harus nonton di Zoom dengan orangnya langsung ya. Gurunya kan bisa kemana aja, nanti siswa tinggal melihat videonya yang di-share dari gurunya gitu. Oke, baik.
Kemudian dari 729 sekian-sekian, nampaknya ini ID meeting-nya ya. Ya. Kenapa verifikasi emailnya tidak bisa terus katanya? Gimana saat ini sudah bisa? Mohon konfirmasi Dicek untuk koneksi internetnya mungkin ya, masalah di koneksi kalau tidak internet. stabil ya. Ya. 729 sekian-sekian tadi pertanyaannya itu, coba dicek lagi untuk koneksi internetnya. Kemudian cara mengekspor gradebook ke Excel mohon diulang katanya tadi. Oh, mau diulang. Oke, saya Kita ulang lagi ya. dulu sebentar ya. Sip. Oke, share screen lagi ya. Ya, silakan. Share screen. Ini termasuk menjawab juga pertanyaan dari Budiah Wahyuni ya, laporan nilai dalam bentuk Excel ya. Kita bisa ekspor ke Excel. Sudah tampil? Advisor? Sudah. Nah, oke, jadi ini menunya sedikit ya. Konten, gradebook, dan my class. Konten itu konten kita ya. Ini. Ada my content, ada konten-konten orang lain. Nah, kalau gradebook di sini, karena kita kelasnya baru satu, ini ekosistem. Nah, cara mengekspornya cukup diklik export gradebook. Nah, kayak gini. Klik sekali. Setelah itu kita simpan di mana? Saya coba simpan di desktop saja. Nah, ini ya. Ini kita bisa ganti namanya gitu ya. Ekosistem. Nah, kayak gini ya. Lalu kita klik save. Nah, ini di bawah ini sudah ter-save nih dalam bentuk file CSV. Kita buka. Buka dari folder saja ya. Nah, ini ya. Kita buka. Kalau file CSV biasanya seperti ini. Nah, kemana nih? Nah, kalau satu-satu diketik lagi kan lama. Nanti Bapak Ibu tinggal blok yang A ini nih. Kolomnya ya, A ini. Nanti tinggal klik menu data, lalu pilih text to column. Nah, ini dibuat ke kolom-kolom. Pilih next. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Pilih kolom A, pilih menu data, pilih text to column. Nah, pilih next. Nanti pastikan ini komanya di checklist nih. Oke, lalu pilih next lagi, terus sampai finish. Nah, nanti akan namanya sudah ada di sini. Last name, first name, total scores, ya, time spent juga bisa. Mungkin aja ada yang mau melihat dia bisa mengerjakan nilai 100, tapi mengerjakannya cepat banget. Nah, ini bisa kelihatan di sini time spent-nya. Oke, gitu aja Pak Bambang. Kemudian saya lanjut lagi ya untuk pertanyaannya. Kali ini dari Bu Ilah. Ini Bu Ilah Nurlaila. Maaf mau tanya tentang keunggulan dan kelemahan aplikasi ini dibanding Zoom. Tadi sudah disampaikan ya. Zoom lebih cocok untuk media tatap muka. Tatap muka, webinar. Ya. Webinar. Kemudian bagaimana dengan penggunaan data internet? Apakah menyedot kuota lebih banyak atau sama dengan yang lain begitu atau tidak berpengaruh? Ya, itu tergantung ya. Videonya. Ya, tergantung videonya. Tergantung videonya juga. Karena ini kan tidak offline, kan berbasis internet juga. Ya, kalau durasi videonya lama ya pasti kuotanya lebih banyak lah gitu. Ya seperti nonton YouTube lah ya. Ya, betul. Oke. Kemudian saat ini banyak juga guru-guru menggunakan aplikasi Edmodo. Jika dibandingkan dengan Edpuzzle, mana yang lebih komprehensif untuk pembelajaran jarak jauh? Edmodo itu kan LMS ya, kayak Google Classroom, Learning Management System. Jadi salah satunya Edpuzzle ini kita bisa integrasikan di Edmodo. Ya. Kan biasanya di Edmodo, coba anak-anak tonton video ini ya, ini link di YouTube ya, lalu kita diskusikan. Nah, kan coba kalau misalkan pakai Edpuzzle, kalau pakai YouTube kan kita nggak tahu durasi nontonnya tiap siswa kan nggak tahu ya. Feedbacknya gimana nggak tahu, tapi kalau di Edpuzzle kita bisa melihat. Itu aja mungkin kelebihannya. Oke. Baik, kemudian berikutnya dari Kurota Yun, yang dimaksud diawasi secara virtual. Apakah guru bisa melihat siapa saja siswa yang online, mengikuti video, di mana guru bisa mengontrol? Nah, ini juga sudah terjawab sebetulnya. Ya, kita bisa melihat siswa itu
baru berapa detik, berapa menit, videonya ditonton. Itu maksudnya diawasi secara virtual. Jadi Oke. ketahuan nih yang nggak nonton tapi ngaku-ngaku nih udah, nah itu masih ketahuan kan, Jadi pokoknya nggak bisa bohong lah ya. bisa bohong gitu ya. Ini termasuk menjawab pertanyaan dari Bu Purwaningsih ya, apakah guru bisa memantau hasil akhir siswa? Bisa, sampai ke file Excel-nya juga bisa Iya, diproduksi gitu ya. betul. Kemudian dari Bu Eli Dona, bagaimana mengubah lirik yang ada di video song? Jadi ada lagu-lagu pembelajaran. Jadi Bu Eli harus nyanyi sendiri ya? Kalau dari videonya sendiri nggak bisa tuh ya, nggak bisa Hmm. diedit liriknya, kecuali kalau pakai misalkan kita menambahkan lirik sendiri, mengedit lagi videonya, nah itu mungkin yang masuknya ke melanggar hak cipta nggak, Pak Bambang itu kalau mengedit lagi videonya? Kategorinya Biasanya ya, kalau Ya. yang disebut dengan melanggar hak cipta itu kalau untuk tujuan komersil, Pak. Ya. Nah, artinya kalau produk-produk itu dijual, nah itu biasanya memang dikatakan melanggar hak cipta. Tapi kalau untuk kepentingan pembelajaran itu sih jarang ya ada orang yang buntut gitu karena lagunya digunakan untuk, misalnya ada Sheila on 7 lagunya diganti, atau Peter Pan gitu kan, Noah diganti lagunya untuk pembelajaran. Jarang sih ada tuntutan karena memang kita lakukan juga bukan untuk tujuan komersial. Gitu. Ya. Nanti Jadi kalau lirik harus diedit videonya gitu. Ya. Apalagi liriknya nempel di video kan nggak, tetap kita nggak bisa gitu ya. Atau mungkin Bu Eli ya bikin lagu sendiri ya. Nah, bikin video sendiri cover lagu lah. Nah, gitu. Cover lagu ya. Cover lagu. Oke, kemudian dari Bu Lina Rosita, harus sambil praktek, ini mah puyeng kalau cuma nonton. Ya, betul. Memang kita pengen semua praktek ya, Pak Jan ya. Betul. Nanti saya share panduannya. Oke, nanti ada file yang tadi dipresentasikan. Tadi sudah banyak yang nanya juga, boleh minta nggak filenya, katanya gitu. Boleh. Nah, nanti akan di-share ya. Kalau Pak Denny mah baik hati, semuanya di-share, boleh. Termasuk nanti videonya juga oleh host, Bu Dewi, ini sudah di rekamannya ya? Record juga, nanti kita akan share. Video rekaman ini. Ada yang lupa lagi prosesnya, kita akan share ulang ya. Dan memang salah satu tujuan sharing kita di sore hari ini memang untuk memberikan informasi awal bahwa ada perangkat seperti ini yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Selebihnya memang ini banyak yang tadi Pak Denny bilang banyak yang belum dieksplor ya. Ya, betul. Nah, artinya harapan kita teman-teman nanti bisa nge-explore sendiri, oh ternyata bisa begini, bisa begitu, dan akhirnya silakan selamat bersenang-senang dengan Edpuzzle gitu ya, akhirnya. Oke, kemudian yang ke-15, bagaimana cara mengupload file offline di laptop yang ingin ditayangkan di Edpuzzle, seperti video, PDF, PPT, ini dari M. Alawi ya, bagaimana cara mengupload file, oke, itu pertanyaannya. Cara mengupload file kita seperti sendiri. Tadi yang sudah disampaikan bahwa Edpuzzle ini bukan LMS ya. Jadi ini adalah aplikasi berbasis video. Jadi kalau mau misalkan menambahkan video, kita harus mengupload dulu ke channel yang dipilih tadi. Salah satunya adalah YouTube. Jadi di-upload dulu videonya. Untuk yang belum punya channel YouTube, bikin dulu channel YouTube-nya, nanti silakan upload videonya di channel YouTube-nya sendiri, gitu ya? Ya, betul. Oke, kalau belum tahu caranya bikin channel YouTube, nanti kita bikin acara webinar yang lain. Nah, gitu. Ini Pak Bambang nih YouTuber ya? Bisa. Baru belajar. Oke, kemudian itu yang tadi sempat saya catat, sudah semua. Kemudian sudah masuk lagi pertanyaan-pertanyaan baru. Sebentar. Oke, laporan dalam bentuk Excel sudah terjawab. Kemudian dari Pak Sahidin ya. Pak Said Herbandugo menyampaikan, mohon maaf kalau tentang koneksi. Jika anak-anak menggunakan di luar Telkomsel, bagaimana? Soalnya yang saya reconnecting lagi, saya pakai kartu Tri. Kalau ini mah nggak ada hubungannya ya. Asal terkoneksi ke internet, Edpuzzle bisa dipakai. Gitu. Mau pakai kartu apapun boleh. Mau pakai kartu apapun boleh. Ya. Yang tidak bisa pakai kartu remi. Nah, itu nggak bisa. Kemudian dari M. Alawi, kita pakai aplikasi Edpuzzle ini kan free. Nah, tenggang waktu penggunaan aplikasi ini berapa bulan? Apakah ada batas waktu? Dan kalau mau berlangganan, bagaimana caranya? Nggak ada batas waktu ya, ini. Hanya batas jumlah video saja. Jadi, free-nya seumur hidup ya? Ya, mudah-mudahan sih gimana yang punya Edpuzzle-nya gitu. Okay. Ya. Masuk YouTube, Google juga kan sama itu. Iya. Gimana yang punyanya itu yang. Kalau ini boleh saya share ini ya. Oke. Ini yang free seperti apa.
kelebihan kekurangannya. Mhm. Bentar, saya munculkan dulu. Mana share screen? Kalau yang akun Ini non free-nya saya belum pernah nyoba ya. Jadi kalau yang basic ini Rp0 per bulan. Oke. Ya, kalau yang pro teacher $9,5 $9,50 ya. per bulan Per ya. bulan. Kalau Coba di scroll ke bawah Pak Denny biar kita oke, lihat apa ya fitur-fiturnya. fiturnya Nah, ya. itu dia ya. Oke. Nah, Unlimited storage space for you. Oh, berarti ini tidak terbatas untuk videonya ya. ya. Kemudian ada priority customer support, jadi prioritas. Nah, ini mungkin kami. Kemudian kalau yang Nah, kita tadi dulu. get storage space for Kantun, Bu Oppo, punten di off kan bikinnya. Ini storage-nya hanya untuk 20 kalau yang gratis ya. Ya. Kemudian increase storage when you refer it to college. Oh, oke. Ini kalau di upgrade ya naik gitu ya. Kemudian kalau untuk yang berapa tadi Pak Chen yang sebelah kanan? Yang ini. Nah, ini Oh, ada request ya. Nah, ternyata, request code ini kita ini kayak Zoom juga biasa. kemarin sama ya. Ada request gitu ya. Kalau ini Sekolah. kan harganya berdasarkan request gitu ya. Kalau kemarin yang Zoom itu ini hubungannya sama COVID-19 boleh minta ya. yang Beda ya. limitasinya dicabut gitu. Oke. Kalau ini mah kayaknya kayak tawar-menawar atau Tawar gimana? menawar ya. Kalau Sepertinya misalkan ada sekolahnya mau bikin sekolah itu ya. Kayaknya Cuman begitu. harganya ditampilkan. Ya, di sini Telepon aja. tidak muncul ya. Oke, Ya. Itu perbandingan. Kemudian ada testimoni dari Bu Dewi dari Prime Smart Montessori School. Saya cek dulu mana. Ini Prime Smart sebelumnya pakai video dengan kuis pakai Quizizz. Kemudian sejak diajarin Edpuzzle dari 2 aplikasi jadi lebih simpel, cukup Edpuzzle saja, video sekaligus quiz. Nah, ini testimoni dari Bu Dewi yang sudah menggunakan di Montessori ya, di Prime Smart Montessori School. Kemudian dari Pak Sumiarta Sibagariang, kalau bisa praktik saja Pak. Boleh Pak, tadi udah dipraktekkan, contohnya sudah. Nanti tinggal Bapak yang praktek, kalau ada kesulitan boleh kontak Pak Denny ya. Nanti kalau dalam prakteknya ternyata ada kendala-kendala, kita terbuka ya untuk terus berdiskusi. Seumur hidup kami. Kemudian dari ini Bu Rince ya, Vivo Y35 itu Bu Rince ya Bu ya. Untuk selanjutnya bisa ya Pak dikasih tahu cara membuat channel YouTube sama membuat Zoom sendiri seperti yang Bapak. Oh bisa, nanti kita. Pak Wahyu kalau sekarang menyimak berarti ada request nih Pak. Untuk bikin bagaimana bikin channel YouTube, bolehlah nanti kita kombinasikan dengan sedikit cara pengambilan video, kemudian editing dengan secara sederhana, insya Allah bisa ya. Kita siapkan materinya, kita buat sesederhana mungkin. Ada beberapa aplikasi dari Android, dari smartphone yang bisa kita gunakan untuk editing video sederhana saja. Jadi Bapak Ibu Guru bisa membuat video sendiri. Dan itu pasti akan menyenangkan untuk murid-muridnya ya, karena yang ada di video adalah orang-orang yang mereka kenal. Bu Hanifah ini bertanya, apakah video yang sudah diedit dapat kita download, Pak? Belum saya coba tuh ya. Bisa disimpan nggak ya? Atau di-downloadnya dari YouTube? Di-downloadnya dari YouTube-nya aja itu. YouTube aja. Dan, nah ini termasuk nanti sebetulnya kita download dari YouTube, kita bisa edit ya, kita potong, kita tambahkan teks, kita sambungin dengan video yang lain, kita tambahin dengan sound atau musik atau juga narasi yang lain, atau termasuk tadi voice over juga di beberapa aplikasi seperti saya biasa pakai KineMaster atau Power Director, itu bisa kita gunakan. Ya mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita sharing juga ya. Oke, kemudian ya sepertinya sudah habis ya pertanyaan yang masuk lewat chatting. Mungkin ada yang mau angkat tangan untuk bertanya langsung secara lisan. Saya konfirmasi dulu ke hostnya, Bu Dewi. Kita punya waktu sampai jam berapa, Bu Dewi? 2 jam, Pak. 2 jam, oke. Sampai jam 15 berarti ya?
15. Oke, ada 12 menit lagi. Mangga bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan lewat chatting boleh atau langsung memunculkan suaranya dulu silahkan juga boleh. Ada 12 menit sebelum kita tutup pertemuan ini. Silahkan. Kita Atau masih ada punya. yang udah langsung praktek, ada kesulitan, boleh nanya langsung ya Pak ya? Atau sudah berhasil gitu. Sambil nunggu saya juga kepikiran begini Bu Dewi, Pak Denny dan Bapak Ibu yang lain karena kebetulan saya kan sudah tidak mengajar di sekolah nih. Sudah beberapa waktu ke belakang sudah tidak mengajar lagi dan saya melihat Edpuzzle ini bisa juga digunakan oleh misalnya ada yang berbisnis ya, ada yang berbisnis kemudian di era sekarang kan training-training itu banyak dilakukan secara online. Ya, kalau misalnya teman-teman membuka bisnis, kemudian membuka program reseller, distributor, dropshipper, misalnya bagaimana membuat mereka paham tentang sistem bisnis yang kita lakukan, Edpuzzle juga bisa dimanfaatkan. Saya sekarang sedang dalam proses untuk membuat materi training online untuk mitra-mitra bisnis saya juga, gitu. Itu sudah dilakukan. Jadi aplikasinya sih di luar sekolah juga bisa digunakan. Apalagi di sekolah itu sangat menyenangkan sekali. Gitu. Ya. Bagus. Ini ada Bu Purwaningsi menyampaikan apresiasi luar biasa. Saya akan coba. Mohon kalau saya ada kendala diperbolehkan bertanya. Sangat boleh Bu, sangat boleh. Pak Denny itu nggak pernah tidur kok. Kapan aja boleh ditanya. Tapi paling kalau nanya tengah malam dijawab besok ya berarti Pak Denny udah tidur kan gitu ya. Kalau ditanya mau boleh kapan saja. Via apakah kita bertanya? Nah, Pak Denny mau lewat apa tanyanya? Kalau HP, WA, silakan. Grup ini ada grup WA-nya atau ada grup Telegram mungkin bisa aja nanti bisa bikin grup komunitas gitu ya untuk tanya jawab di situ. Nanti dari Pak Wahyu mungkin bisa memfasilitasi dari IT-nya. Oh iya, kita bikin grup. Pak Denny belum masuk ke grup itu. Pak Bambang minta request aja ke Pak Wahyu untuk dimasukkan Pak Denny ke komunitas berbagi ilmu. Jadi mungkin kalau sudah ada nanti kita bisa berbagi di grup itu aja. Siap. Saya juga belum Pak Wahyu request dimasukkan. Oke, ini dari Bu Sari sudah tadi ya bertanya, Bu Unik Permata juga belum dimasukkan ya ke grup. Nanti boleh request ke Pak Wahyu ya. Boleh request ke Pak Wahyu untuk ininya. Mangga silakan masih ada pertanyaan. Kita masih punya 9 menit lagi. Bu Diah mau bertanya, Bu Diah Wahyu nih. Ya, halo. jadi ya. Mau tanya nih, kalau misalnya terbalik bisa nggak anak-anak mengirim video ke Edpuzzle ini? Oh, oke. Di flip, Pak Denny. Oke. Kalau Edpuzzle tidak menerima feedback untuk video ya. Tapi ada aplikasi lain, Bu. Ibu bisa gunakan Flipgrid. Aplikasi namanya Flipgrid. Apa? Jadi Flipgrid, Bu. Flipgrid. Flip ya, FLIP, Flipgrid. Nah, di situ Ibu bisa download aplikasi Flipgrid. Siswa bisa membuat video masing-masing ya. Video selfie atau video project misalkan direkam lalu di-upload, mereka mengupload sendiri di kelas yang kita buat di Flipgrid. Mungkin nanti lain waktu kita bisa membahas tentang Flipgrid gitu. Jadi banyak bahan ya kita ya agendanya. Jadi Pak Wahyu nanti bisa alokasikan waktu, mangga kita terbuka ya untuk nambah lagi ilmunya nanti. Kemudian dari Bu Korota Ayun, Bu Diah sudah terjawab ya. Jadi pakai. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Dari Bu Korota Ayun, ini bertanya jika kita mendaftar tapi belum ada nama sekolah kita yang tercantum. Oh, tadi nampaknya miss di bagian Ed New School ya? Ya. Kalau tidak ada, ya kita ketik saja. Nanti pilih Ed New School yang tadi di bawah. Nanti di rekaman ini mungkin nanti diperlihatkan bagaimana cara menambahkan akun sekolah, menambahkan sekolah di Flipgrid di Edpuzzle-nya. Gitu. Jadi nanti tinggal klik aja nama sekolahnya, lalu di scroll ke bawah nanti Add New School, menambahkan sekolah baru kalau memang belum ada. Gitu. Jadi ada fitur Add New School di
di Edpuzzle. Baik, baik, baik. Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari, sebentar ini lewat Bu Dewi ya pertanyaannya. Ini tuh ada yang ngeblank terus katanya, Pak Denny. Ngeblank Jadi ketika verifikasi email, itu hanya muncul Edpuzzle, tulisan di atas gitu ya, di apa namanya untuk ngetik URL-nya, tapi tidak ada apa-apa lagi di bawahnya. Jadi, sudah dibuka emailnya belum itu ya? Kalau oke. sudah dibuka di emailnya, nanti di email itu ada email dari Edpuzzle, ada tombol verifikasi, tinggal klik verifikasi itu. Nah, nanti kalau sudah diverifikasi, tinggal buka lagi Edpuzzle-nya. Kalau misalkan masih ada tanda biru, itu masih belum diverifikasi. Tapi kalau udah bersih, berarti udah terverifikasi. Simple kok, asal koneksi internetnya lancar. Oke. Nanti kalau masih bermasalah boleh japri ya, boleh japri. Oke. Kemudian dari Bu Hanifah, Pak maaf ternyata kalau salah pilih sekolah dan terlanjur masuk sekolah tersebut, apakah kita bisa keluar dari grup tersebut? Saya belum nyoba salah sekolah ya, salah alamat. Jadi ya, penting ini. Saya belum nyoba sih, nanti saya coba ya. Kalau misalkan saya mau pindah ke sekolah lain gitu ya. Atau misalkan bikin email baru juga nggak apa-apa sih. Simple ya. Kalau mau bikin email baru juga bisa. Kemudian untuk ada Pak Iwan nih, saya baru masuk nggak nyimak dari awal. Kemana wae tuh Pak Iwan? Kemudian Bu Sari Irhas, untuk pertanyaan pilihan ganda, apakah ada batas banyak soal yang dibuat pada Edpuzzle? Item soalnya dan sekaligus diinfokan juga untuk jumlah opsinya, apakah ada batas juga Pak Denny? Kalau pilihan kan biasanya 5 ya, kalau pilihan itu ya. Tapi bisa lebih, ya. Bisa lebih, ya. Terus juga teksnya juga bisa panjang, bisa banyak. Tapi cuman disarankan tidak panjang lebar pertanyaannya, jadi mencakup yang di video saja gitu. Tidak kemana-mana karena ini bukan alat untuk evaluasi. Jadi hanya untuk mengkonfirmasi bahwa siswa itu sudah paham atau belum dengan video yang kita share, kita pilihkan. Tapi seandainya ini ingin dijadikan sebagai alat evaluasi pun boleh berarti ya sebetulnya. Bisa saja ya, tinggal nanti bentuk soalnya disesuaikan dengan kebutuhan kita berdasarkan rencana evaluasinya, begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Untuk matematika juga bisa, ada fitur ininya apa? Equation-nya. Oke. Mau nanya Pak Bambang boleh? Oh, mangga, silakan. Dengan siapakah ini? Bu Nuna ya? Iya. Oh iya, mangga, silakan. Ini tadi kan yang di-cut itu, yang pas video YouTube di-cut, itu semuanya di-cut atau hanya sebagian lalu kita bisa lanjut lagi gitu? Hanya satu parsial gitu dibagi 3. Contoh tadi kan di-cut, itu dipotong semua. Tadi yang YouTube atau Bapak tadi motongnya cuma sepertiganya? Ya, tadi saya mencontohkan tidak memotong ya, tidak dipotong. Cuman tadi ditampilkan cara memotong. Jadi kalau dipotong ya segitu aja Bu videonya. Nanti kalau misalkan Ibu mau melanjutkan video itu di section berikutnya, dipanggil lagi tuh videonya. Jadi lanjutkan ke detik keberapa gitu. Oh iya. Ya gitu. Oh berarti Bapak tadi cuma sepertiganya mungkin ya? Ya, betul. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Kemudian dari Bu Nenden, alhamdulillah ilmunya bertambah, jazakallah, alhamdulillah ya, kita turut senang juga bisa berbagi manfaat. Kemudian dari Bu Robiatul, bisa minta tolong dicontohkan untuk mentranslate video yang berbahasa Inggris akan seperti apa hasilnya. Ini agak panjang nih Pak Denny. Ini harus nambah lagi waktunya. Prinsipnya sih kalau saya boleh berbagi nih Pak Denny untuk menerjemahkan. Yang pertama, video bahasa Inggrisnya kan kita harus tonton secara utuh ya. Itu harus kita tonton secara utuh, kemudian kita harus pastikan kita paham isinya, itu sudah pasti. Kemudian, apakah video berbahasa Inggris itu akan kita gunakan sepenuhnya atau tidak? Kalau misalnya tidak, berarti kita potong dulu. Ya, kita buang bagian-bagian yang tidak akan kita gunakan, lalu setelah videonya fix apa yang akan kita gunakan dan akan kita terjemahkan, berarti ada 2 pilihan. Apakah memang akan ditranslate audionya sekalian, berarti kita voice over ya. Kita mengganti suara dari video itu dengan suara kita. Atau yang kedua, biarkan dia dalam bahasa aslinya, tapi kita lakukan translate dengan menambahkan teks di bawah videonya. Seperti kalau kita nonton film berbahasa Inggris di TV gitu kan,
Nah, itu kan ada subtitle-nya di bawah, itu Betul. kita bikin teksnya. Nah, ini nanti akan jadi bagian pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Bagaimana caranya adding teks ke dalam video, gitu ya. Jadi, Betul. kalau dipraktekkan sekarang memang akan sangat Iya. lama. Jadinya Kalau di berat. YouTube kan ada itu ya, ada ya tadi teks CC itu ya. Ya, biasanya Nah, itu bisa ada di-download, sisinya, kalau betul. nggak salah bisa di-download itu. Betul. Hmm, Nanti kita tinggal terjemahkan aja gitu ya. Betul, tinggal terjemahkan. Oke, kemudian dari Kang Agung, saya dan Pak Denny sudah masuk komunitas berbagi ilmu. Oke, siap. Nanti kita berbagi lagi ya. Kemudian nyambung lagi dari Bu Kurota Ayun, menyambung Pak yang tadi ada menu Ed School-nya di bawah hanya ada tulisan, tidak ada menu Ed School-nya di bawah hanya ada tulisan Join School. Kalau Join School berarti ke sekolah yang udah ada ya, Pak Denny ya? Ya. Harusnya ada. Kalau sekolahnya baru kan harusnya Ed School ya. Kalau sekolahnya sudah ada, ya Join School, tinggal dipilih sekolahnya. Gitu. Kalau misalkan mungkin itu yang bikin tadi salah masuk sekolah ya? Karena Join School ya? Join School. Karena mungkin memilih sekolah yang salah, kita masuk situ. Gitu. Nanti kita tinggal keluar lagi aja, mohon maaf gitu, saya salah alamat. Dari Pak Hasan Salimin, alhamdulillah terima kasih atas ilmunya. Hatur nuhun sama-sama Pak. Referral code opsional diisi dengan apa? Dari Pak Asep Dudung ini. Diabaikan saja. Kalau memang tidak ada referral code-nya. Kalau misalkan kita menerima referral code dari teman, isi saja, lumayan itu sodakoh kuota. Iya. Kemudian dari Jozuna Ovin, kalau sudah buat video yang kita buat, mungkin sudah bikin potongan-potongan pertanyaan, komentar dan sebagainya, tidak di-assign-nya tidak langsung pada saat itu. Artinya tidak langsung ditugaskan gitu. Itu di-save sementara as draft misalnya atau gimana gitu bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke, tidak di-assign-kan dulu. Oke, jadi artinya, ini bikin dulu videonya, nanti di-assign-kan gitu. Gitu. Disiapkan dulu videonya, atau mungkin pas lagi tengah-tengah, tiba-tiba ada hal yang lain, bisa di-save dulu gitu ya, nanti kita lanjut lagi. Oke. Kemudian dari M. Alawi, mohon izin tutorial bagaimana cara menambahkan sekolah baru. Tinggal diisi aja, Pak Chan. Ya, tadi. Diisi namanya, kalau memang belum ada, pasti kan di situ tidak muncul opsi di bawahnya ya. Nanti ada pilihan di bawahnya. Tinggal kita scroll ke paling bawah, di situ ada tombol Add School, begitu ya? Betul. Oke, tinggal gitu aja, Pak Alimi. Kemudian, Pak Muhammad Saifullah, kalau membuat pertanyaan tidak pakai video, bisa nggak ya? Umpamanya saya mau membuat evaluasi 35 soal, tidak semua dari video tersebut. Nah, kalau tidak pakai video, ya mending pakai Google Quiz aja ya. Atau mungkin ada sedikit video, tapi pertanyaannya ada yang lainnya, kayaknya nggak bisa. Karena ini bukan alat evaluasi, jadi ini untuk untuk pembelajaran. Itu syaratnya harus nonton video. Kecuali kalau soalnya di-convert ke video ya? Soalnya di-convert ke video. Jadi soalnya dibuat di PowerPoint, nanti PowerPoint-nya disimpan sebagai video gitu kan? Tapi nanti ada pertanyaan lagi dari kita ya. Nah, jadi double akhirnya. Jadi double pekerjaannya jadi 2 kali sih sebetulnya. Jadi tidak begitu rekomen. Gitu ya. Kemudian dari Pak Zainal Arifin, wah ini juragan jamur nih. Terima kasih Pak Denny, host dan komunitas semua, serta dosen tercinta, salam dari Banten. Oke, kapan kita diundang panen jamur? Kemudian dari Bu Unik Permata, senang banget ada equation untuk matematika di Edpuzzle. Jazakumullah khairan katsiran untuk ilmu dan kesempatannya. Alhamdulillah. Kemudian selamat mencoba, Bu. Bu Susi Martini, menarik, tapi harus sering diulang supaya lebih mahir. Betul sekali. Ini seperti belajar berenang ya. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dihafalkan, tapi harus nyebur. Biar basah sekalian. Coba. Itu pinter kalau udah nyebur mah biasanya survive. Gitu ya. Baik, kemudian ya sepertinya itu pertanyaan terakhir dari 72948 sekian-sekian. Jazakillah khairan ilmunya munol. Alhamdulillah. Sebentar. Oh, dari Bu Mila sudah atur nuhun semuanya. Komunitas berbagi ilmu dan dosen-dosen. Oke. Baik. Sudah 3 menit lewat dari pukul 15. Dari Bu Dewi sudah selesai berarti kita ya? Mana Bu Dewi? Wah,
Iya, Tidurnya Pak. Oh, kirain ketiduran. Baik, Bapak Ibu, Pak Denny ada yang mau disampaikan dulu sebagai closing, barangkali? Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Dari saya mungkin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kapan-kapan mungkin kita bisa berbagi lagi dari member yang sudah bergabung, kita bisa memperoleh ilmu dari yang lain juga nantinya. Mungkin itu saja, Pak Bambang. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami bagi di siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang mendapatkan respon-respon yang positif dari Bapak Ibu sekalian. Saya juga sepakat dengan beberapa komentar dari teman-teman bahwa ini mah memang harus banyak dicoba ya, karena makin lama makin mahir nantinya, dan harapannya Bapak Ibu bisa menularkan ilmu ini di unit sekolahnya masing-masing ya Pak Denny ya. Ya, betul. Supaya kita kebagian pahalanya juga gitu kan. Betul. Nah, ini silakan nanti di-share, atau mungkin ada, kalau ada misalnya sekolahnya yang pengen juga dapat ilmu dari Pak Denny, boleh ya? Ya, mangga. Nah, nanti tinggal kontak-kontak Pak Denny, mau langsung di darat kalau corona sudah pergi gitu ya. Atau kalau misalnya mau lewat Zoom seperti ini juga insya Allah terbuka ya.